Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik. Ini kalau ibu nanya kabarnya ya, jawabannya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Itu ulang dari awal ya. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar, yes. Kurang semangat. Satu kali lagi. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. yes. Ya, pada pagi hari ini, sebelum ibu memulai pelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baca surat As-Sikil dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aslil zalimin bidzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aslil zalimin bidzalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, ibu absen terlebih dahulu ya. Suwita Anggraini Ningsih, Hadir. Kedi Silia, Hadir. Nurul Karimah. Hadir. Baik, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang istiqomah, kunci keberhasilanku. Maaf kalau tulisannya ini berat. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang istiqomah, kunci keberhasilanku. Tujuannya di sini meyakini pentingnya istiqomah dan optimis dalam berdakwah. Di sini dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a yad'u da'watan, yang artinya menyeru. Secara istilah yaitu menyuruh berbuat baik dan beriman kepada Allah sesuai dengan ajaran Islam. Nah, seperti dakwah Rasulullah. Dakwah Rasulullah di sini dimulai dari dakwahnya yang secara sembunyi-sembunyi hingga yang terang-terangan ya. Nah, kisah dari dakwah Rasulullah di sini saat beliau dicaci maki, di saat beliau difitnah, hingga Rasul di sini hampir dibunuh oleh para kaum Quraisy. Tetapi apa yang dilakukan Rasul? Apakah Rasul marah? Tentu tidak. Malah sebaliknya, seorang Rasul di sini sabar, tabah, serta mendoakan orang-orang yang telah mencaci maki Rasul di sini. Nah, hikmah yang kita ambil dari Rasul di sini, cerita Rasul ialah
ketika kita melakukan apapun, ketika kita mau berbuat baik, seperti kita ingin hijrah menggunakan busana yang muslim, dan ada seseorang pastinya yang akan mengolok-olok kita. Tapi ketika kita dengan ikhlas, dengan sabar melakukan hal kebaikan tersebut, maka kita akan menerimanya dengan lapang dada, tidak akan merespon omongan para tetangga yang agak seperti itu dah. Nah, yang kedua yakni tentang istiqomah dan optimis. Ibu bertanya terlebih dahulu, siapakah di sini yang punya cita-cita? Ada yang mempunyai cita-cita? Ada. Apa cita-citanya? Kalian itu mempunyai cita-cita apa? Apa jadi guru? Apa jadi dokter? Jadi bidan? Jadi apa? Jadi guru. Jadi dokter. Guru. Kenapa kok mau jadi guru? Kenapa? Ayo jawab. Kenapa? Apa alasannya kok pengen jadi guru? Ayo dijawab lah. Masa nggak tahu alasannya merong-merong mau jadi guru gitu? Apa kepingin membanggakan orang tua? Apa ingin mengangkat derajat keluarga? Apa alasannya? Gimana? Alasannya apa? Mbak Gebi, gimana? Kenapa kok cita-citanya jadi guru? Kenapa gak jadi ustazah, jadi penceramah? Apa alasannya? Ingin membanggakan orang tua. Kalau Mbak Karima apa alasannya? Sama. Tidak boleh sama, kan setiap orang itu berbeda-beda. Gimana? Mbak Suwita, kenapa kok pengen jadi dokter? Karena suka pelajaran IPA atau membanggakan di orang tua. Kalau Mbak Karima? Iya, sudah. Nah, ketika kita mempunyai cita-cita, maka apa yang harus kita lakukan supaya cita-cita tersebut tercapai? Belajar, apa lagi? Apa Mbak? Kalau ingin cita-cita kita tercapai, apa yang harus kita lakukan? Berusaha. Nah, ya. Dan juga jangan lupa optimis dan juga istiqomah. Istiqomah dan juga optimis. Nah, ketika kita pengen menjadi seorang guru, cita-cita kita pengen menjadi seorang guru, kita harus istiqomah. Istiqomah dalam apa, Bu? Istiqomah dalam belajar, istiqomah dalam beribadah, dan juga optimis. Nah, ketika kita istiqomah setiap hari, setelah zuhur kita belajar, setiap hari kita belajar, dan juga kita istiqomah beribadah kepada Allah. Nah, selain kita dengan berusaha, kita juga diimbangi dengan doa kepada yang Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita optimis dan juga istiqomah, maka apa saja yang kita inginkan, apa saja yang kita cita-citakan, kita akan mendapat keberhasilan dari perjuangan kita, seperti itu. Jadi, kalau semisal ingin jadi guru, mbak-mbak ini harus istiqomah dan juga optimis ya. Tidak boleh pesimis. Kita harus meyakinkan diri kita sendiri kalau kita pasti akan bisa, seperti itu. Ya, jangan malas-malasan kalau pengen cita-cita kita tercapai ya. Istiqomah ialah sikap teguh pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Nah, kita harus istiqomah. Seperti yang Ibu katakan tadi, harus istiqomah dalam belajar, istiqomah dalam beribadah, dan optimis. Di sini juga ada firman yang Allah turunkan tentang pentingnya sikap istiqomah di sini. Siapa yang mau nulis depan? Kak Karima ya, silakan Mbak Karima ditulis. Silakan. Nanti yang maju ke depan dapat hadiah dari guru. Ini Kak.
sembari menunggu Mbak Karin menulis, Ibu mau tanya. Ini kelas berapa? Kelas 7 ya? Kan kita sudah kelas 7, mau hampir ke kelas 8. Jadi kita harus semangat, tidak boleh kendor, seperti semangat terus belajar karena mau mencapai cita-cita kita, ingin membanggakan orang tua. Jadi kita harus istiqomah dalam belajar. Ini Bapak dari mana? Asal dari mana? Mbak Gebi, dari mana Mbak? Desanya? Dari mana Mbak? Jauh. Dari sawah. Dari desa mana Mbak? Desa Jetis ya? Iya. Punya saudara berapa? 4. Mbak anak berapa? 2. Kalau Mbak Wita dari mana? Sama ya? Punya saudara berapa Mbak? Oh, sama tunggal ya? Sudah. Belum. Tak boleh dek. Makasih Mbak, ini hadiahnya. Terima kasih. Ya, silakan Mbak Gaby dibaca ke depan. Harus ke depan, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang artinya sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Ya, makasih Mbak. Ini hadiah untuk Mbak Gaby. Terima kasih. Ya. Nah, seseorang yang istiqomah di sini pasti imannya tidak akan goyah meskipun semisal kita seperti yang Ibu contohkan tadi, ketika kita niatnya ingin hijrah menggunakan pakaian busana muslim dan niat kita untuk mengajak teman kita, karena melihat pada era zaman sekarang di sini banyak anak perempuan yang sudah SMP tapi menggunakan celana pendek dan juga baju lengan pendek ya. Jadi tujuan kita di sini kita niat ingin hijrah menggunakan pakaian syar'i dan juga mengajak teman kita. Nah, ketika kita istiqomah, niat bersungguh-sungguh ingin merubah kita dan juga teman kita, maka kita tidak akan goyah sedikit pun, meskipun orang mau bilang seperti apapun, ya kita akan bersikap EGP, emang gue pikirin gitu kan kalau bahasa zaman sekarang ya. Nah, selanjutnya di sini ada hadis. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Siapa yang membaca? Mbak Ita ya, silahkan Mbak. Kamu baca Mbak. Ada kesana. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Abi Ahmad Sufyan Nubni Abdillah Syafi'i radhiyallahu
Qul amantum billah summa istaqim. Terima kasih Mbak Wita. Ini Mbak Wita. Ya, silakan dulu. Nah, kedua dalil tersebut adalah sangat identik, yakni keduanya mengajarkan pentingnya sikap istiqomah dalam kehidupan kita, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk berbuat baik dan tidak ada alasan untuk kita tidak mengamalkannya. Nah, mungkin hanya sampai di sini pembelajaran kita pada bagian ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kenapa? Tidak ada. Nah, baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan menyuruh kalian untuk menulis soalnya ya. Tidak usah sama jawabannya. Silakan ditulis. Ibu kasih waktu 2 menit. Sudah, Mbak? Sudah. Nah, silakan siapa yang mau maju ke depan untuk menjawab soal. Satu-satu ya. Siapa yang pertama yang mau menjawab? Silakan Mbak Wita, dipilih mau jawab yang mana. Dibaca sama soalnya, ada pesanan Mbak. Ada pesanannya. Soalnya dulu dibaca. Sebutkan hikmah dari perilaku istiqomah. Apa jawabannya? 1. Senantiasa dekat dengan Allah. 2. Melakukan ibadah dengan ikhlas. 3. Orang yang beristiqomah hatinya akan senang. Sudah Mbak? Ya, silakan dulu. Selanjutnya siapa? Kebagian semua ya. Ayo, siapa yang mau ke depan duluan? Ayo dibaca soalnya dulu. Kenapa kita harus istiqomah? Kenapa? Karena istiqomah dapat membantu kita untuk membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Ya, terima kasih Mbak. Yang terakhir Mbak Bibi. Apa yang kamu lakukan ketika melihat temanmu melakukan perbuatan itulah? Menasehati dan menegur bahwa perbuatan tersebut tidak baik dan memberitahu cara yang baik. Ya, awas ya kalau ada temannya yang pakai celana pendek, pakai baju pendek, dikasih tahu bahwa perbuatan tersebut tidaklah bagus. Apalagi sudah masuk ke SMP. Nah, setelah itu mungkin hanya sampai sini pembelajaran hari ini ya. Mohon maaf kalau dari tadi Ibu salah bicara, sengaja atau tidak sengaja, mohon dimaafkan ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama dan dilanjutkan doa kafaratul majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oh ya, jangan lupa untuk PR di rumah kerjakan halaman 50 sampai 52. Pilihan ganda dan juga isiannya dikumpulkan minggu depan, langsung ditaruh di meja guru di dulu ya. Sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.